Dan pembunuhan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Karena tidak mungkin korban mati 2 kali, ahli hukum pidana sebut kematian Yosua bukanlah pembunuhan berencana. Saksi ahli yang dihadirkan kubu Verdi Sambo di persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hari ini, Kamis 22 Desember menyebut kasus kematian Yosua bukanlah pembunuhan berencana. Yang kedua apa? Ketika melaksanakan kejahatan, itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu bukan karena kebetulan. Memang sudah disepakati sebelumnya. Artinya apa? Kalau dalam fakta kasus misalnya A dengan B, si A hanya berkeinginan untuk menganiaya, kemudian si B menghilangkan nyawa, maka tidak mungkin terjadi turut serta. Kenapa? Karena intention yang kedua itu tidak terpenuhi. Menurut Mahrus Ali, unsur-unsur yang memenuhi perbuatan pembunuhan berencana yakni semua orang yang terlibat harus punya kehendak yang sama untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sementara unsur lainnya adalah dalam pelaksanaan pembunuhan berencana juga harus tenang, ada jeda waktu dan ada pembagian peran. Keputusan kehendaknya harus dalam situasi tenang, kemudian ada jeda waktu dalam situasi tenang, pelaksanaan kejahatan juga tenang. Harus pada siapa? Pada semuanya. Kalau hanya satu tidak bisa. Dan dalam kasus kematian Yosua, tak memenuhi unsur pembunuhan berencana. Menguraikan detail, Mahrus mengungkapkan alasan kematian Yosua bukan tergolong dalam kasus pembunuhan berencana. Kemudian pelaksanaannya harus juga sama. Jadi ada pembagian peran. Makanya begini yang mulia, dalam konteks turut serta, itu ada 3 kemungkinan bentuk kerjasama itu. 1, tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur. Dan pembunuhan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Ya, kalau pelakunya 2, nggak mungkin dianggap peleher semua. Nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Pasti hanya ada satu perbuatan dari salah satu pelaku yang itu merupakan sebab bagi timbulnya kematian. Ia juga menyinggung soal dalang di balik pembunuhan Yosua. Kalau di 338 pembuktian motif posisinya di mana? Itu dia dengan sengaja. Cuman kalau 338 ada motif, cuman dia tidak dalam konteks jeda waktu berpikir tenang, kan dia spontan. Misalnya begini, ada orang yang lihat ada putusan majelis yang saya baca itu ada 2011, kan? Dia melihat istrinya melihat orang lain ada di dalam kamar bersama istrinya. Langsung dia spontan, langsung diambil parang dipenggal lehernya. Apa motifnya? Dia menganggap saya merasa dilecehkan kehormatan saya. Tapi itu tidak rencana, sengaja iya. Kenapa? Karena emosi memuncak, dia langsung diambil parang, lari cari parangnya, dia nggak mempersiapkan, langsung ditebas. Hakim mengatakan bahwa ini tidak ada rencana. Kenapa? Karena motif kemudian kehendak pelaksanaannya itu dalam satu waktu. Lebih lanjut, Mahrus Ali juga menyebut bahwa kategori pembunuhan berencana bisa disematkan pada pelaku yang memiliki jeda berpikir secara tenang. Jadi, jika pelaku pembunuhan bersikap tidak tenang dan baru direncanakan usai insiden, maka itu tidak bisa disebut sebagai pembunuhan berencana. Mahrus Ali sangat tegas dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dan lengkap dengan literatur rujukannya. Saat menjelaskan juga tampak bersemangat, bahkan penjelasannya tampak membuat jaksa sampai mengangguk-anggukan kepala. Seperti diketahui, kedua kubu baik dari jaksa penuntut umum maupun kubu terdakwa sama-sama punya hak untuk menghadirkan ahli persidangan. Keterangan ahli digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!